hasilnya seperti apa. Di sini semuanya sudah transparan. Prosesnya seperti itu sampai sekarang pun pembukaan CPNS, ASN bagi ASN itu sama prosesnya seperti itu Mbak Ina. Oke, ya. Di sini kan ya Universitas Amikom Yogyakarta ini kan swasta nih Mas. Kira-kira lulusan swasta tuh banyak nggak sih yang terserap di birokrasi? Oh, contoh satu angkatan saya aja. Jadi kan kebanyakan kalau misalnya lulusan, mohon maaf nih, lulusan swasta itu kadang apa namanya merasa minder dengan lulusan PTN gitu kan. Kadang teman-teman swasta itu masih Kak ini nih, tapi jangan menjadikan minder itu sebagai kelemahan atau tidak ada semangat bagi kalian. Jadi kebanyakan satu angkatan teman saya itu adalah bukan dari PTN, malah dari swasta. Mereka berdua sama. Kita posisinya untuk mendaftar itu adalah sama, tidak melihat apakah itu PTN atau PTS, semuanya sama, asalkan masuk ke kualifikasi, kita tes di situ sesuai dengan kualitas dan standar yang kalian miliki, kalian mampu bisa lulus, ya udah kita sama masuknya. Jadi ketika kalian udah diterima pun kita masuknya di jalurnya sama, ibaratnya dari nol gitu. Kalian akan dididik dari nol untuk menjadi ASN yang benar-benar yang berkompetensi gitu. Jadi jangan merasa minder ketika saya lulusan PTS, jangan. Menjadikan semangat itu harus menjadi suatu semangat dan acuan kalian. Oke, nah itu ya dengar ya teman-teman di sini ya, lulusan swasta itu bukan menjadi patokan tersendiri, nggak bakal jadi ASN kok, tapi ternyata banyak juga yang terserap di birokrasi ya. Oke. Selama jadi ASN ya, kira-kira pengalaman yang paling mengesankan apa sih Mas Uji? Oh, boleh banyak banget loh. Jadi saya cerita dulu nih. Saya dulu kan pernah bekerja di swasta menjadi HRD kan. Jadi jadi misalnya menyeleksi orang dan lain-lain. Ini ada perbedaan mendasar nih. Jadi seorang HRD dia spesialis. Ya melakukan interview semuanya dan lain-lain spesialis kan. Ketika menjadi ASN di sini ada perbedaan. Perbedaan itu sangat banyak sekali. Ketika jadi ASN, kalian akan diajarkan segala macam ilmu. Contohnya, saya kan ilmu sospol, nggak nyambung dengan bidang-bidang yang lain. Yang saya pelajari di ilmu sospol itu kan ilmu pemerintahan, kebijakan publik, manajemen dan lain-lain kan, nggak ada sangkut pautnya. Tetapi ketika masuk ASN, kalian akan diberikan semua ilmu tentang misalnya sesuai dengan kompetensinya. Saya masuk misalnya di Gakum, penegakan hukum. Saya diberikan ilmu digital forensik, ya kan? Forensik, apakah itu internet forensik, mobile forensik, dan lain-lain. Kita kalau misalnya menjadi pengalaman di ASN itu bukan hanya kerja pada satu bidang aja, tetapi di situ kalian akan diberikan suatu pengalaman, misalnya yaitu saya tetap bekerja di misalnya di fungsional kebijakan publik, tetapi keahlian yang lain diberikan. Misalnya saya kemarin diikutkan dalam ini pembuatan peta dan lain-lain, forensik, analisa, terusan membuat jaringan dan lain-lain, itu semua diberikan supaya kok ASN itu berkembang, bukan hanya dia bekerja pada satu bidang yang ditekuni, tetapi dia bisa bekerja tetap pada satu bidang dengan keahlian yang macam-macam. Jadi multitasking, semuanya itu diberikan. Jadi bukan hanya kalau kita melihat selama ini kan perusahaan memberikan ini kan, kalau berbeda dengan perusahaan nih, saya berbicara kalau perusahaan pasti memberikan kompetensi, bimbingan dan lain. Di ASN pun sama, diberikan juga kompetensi untuk kualitas ASN itu sendiri supaya menunjang pekerjaan, mempermudah pekerjaan, apalagi kita saat ini menghadapi tantangan globalisasi dan pandemi 19, di mana dituntut itu ASN untuk multitasking, bekerja dengan semua aspek kita bisa bekerja gitu. Oke, ya memang jadi ASN itu tetap
self development-nya tuh banyak ya, kita nge-explore ilmu-ilmu yang baru ya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita sendiri. Oke, menarik sekali. Baik, mungkin ya ini langsung saja ya ke tanya jawab ya kayaknya ya. Ini kayak teman-teman di sini juga banyak pertanyaan nih ya. Boleh ya open mic ya, silakan. Nih. Mungkin yang cewek-cewek ini Mas Oji ini masih single ya. Nah. Ya, ada pertanyaan jauh-jauh dari Jakarta loh ya. Jauh-jauh dari Jakarta nih. Bapak kalian mau sharing apa aja boleh mengenai PNS, mengenai ini juga sih saya tips ini buat kalian nih yang baru mau lulus. Ya, yang baru mau lulus tipsnya adalah ini pengalaman pribadi dan pengalaman yang saya berikan melihat teman-teman ya. Jadi ketika kalian lulus tuh mau lulus harus dipersiapkan matang-matang supaya tidak apa ketika kalian lulus 1 sampai 2 bulan paling ya pasti kalian itu teman-teman mahasiswa itu merasa bahagianya gini, oh saya udah lulus nih ya kan, bahagia orang tua gitu kan, tapi dalam 2 bulan sampai 3 bulan ke depan ketika nggak ada pekerjaan ini pasti dia akan jenuh dan bingung, apalagi setelah itu nganggur 1 tahun, apa yang mau kalian lakukan nih? Nah ini persiapannya itu harus dari sekarang, jangan sampai setelah lulus kalian nanti keluntang-keluntung nggak jelas, nanti bikin apa namanya istilahnya itu apa ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dipersiapkan mulai dari sekarang. Apakah melatih keahlian kalian di luar, kalian mempunyai ilmu pemerintahan, cobalah latih misalnya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Apakah ikut dengan misalnya ikut-ikut tes lah, interview gitu itu untuk melatih intuisi kalian supaya agar kedepannya itu akan lebih mudah. Jadi nggak kaget gitu loh setelah lulus gitu. Karena saya juga pengalamannya gini, apalagi ilmu sosial ya, mohon maaf, ketika saya belum ada apa namanya lowongan CPNS, karena kan kebanyakan ilmu sospol itu rekrutnya adalah di pemerintahan. Ketika tidak ada dibutuhkan, kita mau nggak mau kita harus cari misalnya di perusahaan yang mau nerima kita. Nah dari situ inilah yang akan diuji seberapa besar kita bisa misalnya masuk ke perusahaan dengan ilmu yang kita bawa gitu loh. Kadang-kadang kan perusahaan bawanya oh ini harus manajemen hukum, ilmu sospol apaan kayak gitu kan, itu merasa aduh sakit banget ilmu gue nggak dipakai nih kayak gini gitu kan. Nah mulai sekarang dipersiapkan, kita harus pede dengan ilmu kita, bahwa kita mampu bisa bersaing dengan orang lain. Itu pengalaman dari pengalaman pribadi sama lihat pengalaman teman-teman sih. Jadi ya udah nggak usah minder ilmu kita nggak dipakai, kita harus tetap maju gitu. Bagi teman-teman ya dipersiapkan dari sekarang. Apakah dengan melatih ngomong atau dengan melatih misalnya ujian psikotes dan lain-lain. Gitu. Oke ya, memang harus berlatih dulu ya, entah itu banyak baca buku ya, latihan soal juga ya. Di sisi lain kita ya jangan sampai gini ya, banyak sekali jargon generasi muda sekarang ini, yang penting rebahan. Nah, ya. Jangan kebanyakan rebahan ya kalian ya. Jangan sampai rebahan. Generasi muda jangan kebanyakan rebahan ya, tapi jadilah generasi muda yang membawa perubahan, ya gitu ya. Iya betul, sepakat sekali. Baik, mungkin ada teman-teman di sini yang mau open mic ya, silakan untuk nanya. Boleh tanya. Ini mumpung ada di sini nih, kapan lagi ya kita? Terkait pekerjaan boleh, terkait bagaimana masuk ASN, senang. Apalagi kalau bicara ASN kita pasti mengenal seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman kita pasti banyak ada dari Sabang sampai Merauke, itu pasti. Ya ada yang nanya, silakan. Oh mungkin masih mempersiapkan diri, nggak usah malu ya, sharing-sharing aja ya. Mumpung ini ada yang benar-benar sudah melakoni profesinya ya. Kalian pasti prodi ilmu pemerintahan juga ini ya, ada yang pengen jadi ASN ya. Terlebih kita seringkali
ini sih seringnya orang tua ya, orang tua itu pasti gue ya jadi ASN aja misalnya ya, dan lain-lain lah, banyak iming-imingnya seperti itu. Nah kadang-kala generasi sekarang itu ini Mas Oji, apakah masuk ASN itu jadi monoton ya, nggak bisa beraktualisasi diri, bener nggak sih kayak gitu? Enggak, karena terikat waktu, terus juga. Lot pekerjaannya terlalu banyak gitu nggak? Enggak, kalau gimana Mas Oji? ASN itu lot pekerjaan itu semua pekerjaan gini loh, kalau maksudnya lot pekerjaan itu tergantung dari apa namanya beban pekerjaan. Karena kan sekarang kan udah ada nih ASN itu bekerja sesuai dengan beban kerja, ya kan, beban kerja masing-masing ASN kan beda-beda. Semakin tinggi beban kerjanya itu akan mempengaruhi dari penghasilan masing-masing ASN, kan sudah sistemnya sekarang seperti itu tuh. Semakin besar beban kerja, dia akan mengikuti penghasilan mereka. Jadi sebisa mungkin, saya aja jujur kadang berangkat, kan kalau ASN itu berangkat dari masuk mulai setengah 8, pulang jam 4, tapi kadang di kantor sampai jam 9, jam 10 kita nikmatin. Artinya pekerjaan itu bukan pekerjaan yang monoton, tapi itu pekerjaan yang bervariasi, di mana kita bisa mengaktualisasi, mengekspresikan dengan apa namanya, dengan improvisasi kita, inovasi gitu. Apalagi saya hidup di Jakarta, jujur aja, dengan adanya beban kerja yang tinggi, saya sendiri harus istilahnya itu manajemen waktunya harus ini diatur, karena kalau nggak diatur kita akan kelabakan. Dimana misalnya nih, kalau misalnya ini beban kerja udah selesai, jam kerja udah selesai, ya udah menikmati diri misalnya kita dengan olahraga, pulang kerja dengan olahraga dan kayak gitu. Jadi bukan berarti kita monoton, tetapi banyak sekali tantangan yang harus apa namanya tetap bekerja di situ. Itu Mbak Ina. Pokoknya seru deh jadi ASN deh. Oke ya, banyak pengalaman ya. Nah kalian jangan sampai nanti nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktualisasi diri, terus nanti hobinya jadi malah nggak bisa digelutin lagi ya. Jangan sampai seperti itu ya, malah skeptis terhadap profesi ASN itu sendiri. Baik, sudah ada yang ingin bertanya silakan. Iya. Ayo. Jadi Mbak Ina ada tambahan lagi? Silakan. Iya, lalu ada nggak? Jadi Mbak Ina dengan Oke, ada nggak? Teman-teman kayak penasaran pengen jadi ASN, pokoknya seru. Ini loh, mumpung dihadirkan di depan kita ya. Oh ya, satu lagi Mbak Ina, saya belum. Kenapa? Ya, kira-kira kalau dalam hal pekerjaan ya, kan kadang-kala di lingkungan kementerian nih juga banyak orang yang sifatnya udah senior ya. Nah di situ kira-kira ada gap nggak sih antara yang milenial terus sama orang-orang yang udah senior ya? Terlebih kita biasanya generasi milenial itu kan melek IT ya. Nah kadang-kala malah justru di tempat pekerjaan tuh jadi disuruh-suruh, ini loh Mbak, Mas, buatin, minta tolong gitu nggak sih? Gimana? Itu pasti ada Mbak Ina. Kita sebagai generasi apa namanya beda umur ya, sepatutnya kita tetap apa namanya menghargai lah, kita diminta gitu. Tetapi kita harus ajak dia. Artinya gini, ketika ini kan beda umur ya, ketika dia minta nggak tahu ya udah, tetapi kita bukan berarti pekerjaan itu apa diberikan penuh ke kita, tetapi kita ajak bareng-bareng. Artinya gini, kita harus luas nih, jadi yang muda itu ya harus apa namanya perhatian nih sama yang tua nih, jadinya diajak.
Misalnya kamu kerja ini aku nggak tahu nih caranya. Yaudah Pak, kita bareng-bareng aja yuk, pakai ini aja. Kita berdampingan, jadi duduk barengan. Pak, kayak gini ya caranya, kayak gini ya caranya. Kayak gitu. Jadi bukan berarti pekerjaan itu diminta langsung diberikan semuanya, tetapi kita bareng-bareng yuk. Yuk kita bareng-bareng, ini caranya pakai teknologinya kayak gini loh Pak, ini kayak gini. Kita bareng-bareng supaya apa? Biar yang sudah sepuh misalnya udah ada gap, biar tidak ada gap antara yang muda dan yang udah sepuh di lingkungan birokrasi seperti itu. Supaya apa? Agar pelayanan, semua kegiatan itu tetap berjalan, tidak ada ketergantungan. Misalnya yang muda-muda ini masih ada kegiatan nih yang udah sepuh itu nggak bisa ngapain, enggak, tetapi semuanya itu tetap berjalan dengan cara seperti itu. Kita yang muda harus ya pelan-pelan lah, namanya juga bapak atau yang lebih sepuh harus benar-benar dikasih kayak gini loh caranya, pelan-pelan gitu. Gitu Mbak Ina, seru pokoknya. Oke ya, jadi ya yang namanya sebuah profesi itu pasti ada dinamikanya ya, termasuk juga ASN. Nah, gitu. Ketika kita berteman ya dengan beda generasi itu juga, yang penting ya sama-sama belajar ya, kitanya juga open minded juga. Iya. Ada lagi yang lain, kira-kira nih anak-anak kemana nih? Ayo teman-teman di sini. Oh iya, satu lagi. Ya, gimana Mas? Mbak Ina, saya ingin menjelaskan ini. Jadi profesi PNS itu bukan berarti kita sampai pensiun di satu bidang pekerjaan itu. Ada aturannya profesi PNS itu atau ASN di jabatan fungsional. Kalian misalnya mau bisa pindah jabatan fungsional, bisa pindah antar lembaga kementerian bisa. Syaratnya yaitu harus misalnya bidding gitu kan, misalnya ada bidding di kementerian apa, lembaga apa. Jadi itu sangat luas sekali. Bukan selama ini kan kalau dulu saya belum masuk PNS, ya udah PNS ya udah misalnya di kelurahan ya udah itu sampai pensiun di kelurahan atau jadi monoton kan. Tetapi kalau udah masuk itu sangat berbeda sekali. Di sini banyak menantang banget. Lebih seru pokoknya kalau udah masuk kalian. Kayak gitu. Baik, berarti ini ya, oke, ini jadi ini ya pengetahuan baru juga. Ternyata di sana juga ada mutasi antar lembaga ya. Ada, sama juga. Jadi nggak menutup kemungkinan ya bisa jadi Mas Oji juga nantinya di kementerian yang lain gitu ya. Bisa. Gitu. Nah itu asik ya ternyata ya. Nggak cuma di satu lembaga saja, ternyata kita juga bisa loh nanti dimutasi ke lembaga yang lain. Ya. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman lain yang ingin bertanya. Ini loh mumpung ada Mas Oji ini jauh-jauh dari Jakarta ya. Mumpung di depan kita. Nggak apa-apa. Mungkin Mas Ilham. Mbak Indah. Atau lainnya nih, siapa Mbak Ani? Masa nggak ada suaranya nih? Diskusi aja ya teman-teman ya. Jadi diskusi aja lah, monggo mau tanya apa aja boleh, terkait pekerjaan, terkait pengalaman, apa gimana, boleh apa aja boleh. Tip and triknya, terus apa gitu bisa. Karena emang yang saya memang kalau udah masuk ASN itu beda gitu loh. Artinya semua keahlian itu bisa kita dapatkan. Kayak misalnya contoh satu lagi Mbak Ina ya, saya lupa bilang. Kayak saya beasiswa ke luar negeri itu diberikan benar, ditawarkan, kita nggak usah cari-cari. Mau kemana, ke Belanda, ke New Zealand, semuanya ditawarkan setiap tahun ada. Dengan catatan kalian harus lulus tes, ya. Tapi tetap ditawarkan, kalian diusulkan, jadi kita nggak perlu sikut-sikutan antar teman rebutan gitu, nggak ditawarkan. Siapa ini yang mau ikut beasiswa ini? Siapa ini yang mau ikut pelatihan ke luar negeri? Siapa yang mau ikut pelatihan? Itu benar-benar diberikan secara luas gitu loh bagi pegawai ASN. Jadi sangat menyenangkan ketika kalian udah masuk gitu loh di dalam suatu instansi. Tuh. Oke, ya. Berarti ya di sana ya kompetisi secara sehat ya. Secara sehat. Kompetensinya juga di situ harus
diekspor juga ya. Iya, Ya kan sih ya, memang di ASN itu ya beasiswa juga tetap terbuka ya. tetap terbuka. Terlebih ya banyak juga tawaran beasiswa luar negeri ya. Karena Hmm, kalau kita tahu beasiswa luar negeri itu banyak juga loh yang ternyata tidak diambil oleh orang Indonesia karena memang minder duluan ya, Mas iya Uji ya. itu, iya kayak gitu. Makanya itu kan ya terbuka lah bagi kalian yang pengen minat jadi ASN. Sangat terbuka, sangat terbuka. Pokoknya jangan Baik, pantang menyerah gitu. oke, menarik ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo teman-teman. Ada nggak? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Eva. Ayo, ya gimana Mbak? Ayo sharing aja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ena Wisnuskawati dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Mau menanyakan tentang bagaimana strategi cara agar masuk ASN itu ya Pak. Mungkin, Ya, terima kasih. ya. Jadi sekarang gini strateginya itu ada beberapa sih kalau yang pengalaman saya pribadi. Pertama itu kalian apa namanya harus tetap berlatih. Di situ kan ada tes TKP, TKB, tes apalah istilahnya. Ada tes 3 tes lah, aku udah lupa soalnya udah lama kan nggak tes. Ada 3 tes, kalian harus pelajari. Soal-soal itu pun pasti tidak akan jauh beda dengan soal-soal yang diberikan tahun-tahun sebelumnya. Pasti ada kemiripan-kemiripan. Saya juga belajar seperti itu. Berapa kali saya coba ya kan tesnya. Nah, apa namanya selama ini yang gagalnya itu kebanyakan di kepribadian, ya kan, tes kepribadian. Jadi kepribadian itu bukan kepribadian pribadi masing-masing, tetapi kepribadian sesuai dengan aturan. Kalian harus baca tuh aturannya di ASN yang baik itu seperti apa. Jam misalnya soalnya jangan telat gitu kan, apa gimana. Nah itu kalian harus menempatkan posisinya sebagai di dalam aturan itu, bukan apa namanya sebagai pribadi kalian. Jadi ketika kalian ingin sukses menghadapi apa namanya lolos tes CAT yaitu dengan belajar selalu mengasah soal-soal ya kan, selalu mengasah soal-soal dan dicoba terus. Ketika ketika sudah mampu atau sudah bisa. Nah, strategi kedua adalah pemilihan lowongan, misalnya lowongan yang dibutuhkan di kementerian atau lembaga terkait. Kalian harus filter itu, harus teliti menggunakan riset. Artinya gini, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalian harus pilih seleksi. Misalnya jurusan pemerintahan dibutuhkan adalah 20. Ternyata yang minat di sini adalah 1000. Ya kan? Kalian harus bandingin nih. Oh, berarti saya harus banding satu ngelawan berapa orang. Kita lihat kementerian yang lain lagi. Oh, ternyata jurusan pemerintahan yang dibutuhkan satu, tapi peminatnya nggak terlalu banyak nih. Kementerian ini juga nggak terlalu diminati banyak orang. Nah, itu adalah sebuah peluang yang kalian bisa masuk ke situ. Itu adalah strategi trik-trik yang harus menggunakan riset karena harus bikin filter di situ, satu kementerian ini ya kan, di filter masing-masing supaya apa, kalian bisa fokus. Oh, saya harus bisa nih masuk ke sini nih, saingan saya dikit misalnya 1:1 gitu kan, karena harus filter di situ. Yang ketiga adalah yang tak kalah penting adalah kalian sebelum tes mintalah doa dan restu dari orang tua. Nah, itu yang paling penting. Ketika direstui, insya Allah rezekinya akan mengalir di situ. Itu yang paling penting dari situ. Itu aja, tiga itu aja triknya. Belajar, filter semua seleksi, ya kan, sesuai dengan jurusan, apa kompetensi kalian yang dimiliki. Ketiga adalah doa restu orang tua. Itu yang paling penting. Nah, baik, tadi ya filter dulu Mbak ya, difilter dulu mana posisi yang memang di situ mungkin jarang peminatnya ya. Kita juga filter dulu tuh, difilter ya. Terus di sisi lain ya harus sinkron antara doa kita dengan orang tua kita
ya. Jangan sampai malah orang tua kita misalnya nggak setuju jadi ASN misalnya, ya minta restu dulu ya. Pokoknya harus sinkron ya antara dua orang tua dengan kita. Oke, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari Pak Ferry nih. Oke. Kepribadian sesuai dengan aturan. Nah, boleh seperti apa gambarannya, Mas Osi? Nah, gimana nih, Mas Osi? Ya gini, ya Pak Ferry ya saya jelaskan. Kita kan PNS bekerja berdasarkan aturan. Semua itu diatur. Mulai dari jam berangkat masuk, sampai jam berangkat pulang, sampai seragam, semuanya diatur. Terkait dengan lain juga semuanya diatur lah, ada aturannya. Kita harus bekerja berdasarkan aturan nih, ya kan, aturan yang jelas nih. Jadi kepribadian kita ya, kita harus mengikuti aturan itu. Walaupun misalnya banyak kepribadian yang lain, misalnya orang itu galak, tetapi kita harus tetap ngikutin aturan. Kenapa? Karena PNS itu, ASN itu bekerja berdasarkan aturan. Kalau nggak ada aturan kita nggak bisa bekerja, gitu. Jadi semuanya didasarkan pada aturan. Ketika misalnya telat 5 menit, 10 menit udah diatur nih, ya udah itu aturannya. Misalnya telat 10 menit, telat 20 menit, dipotong tukinya 10% atau 20% ya, itu kita harus mengikuti itu. Jangan sampai kita ya udah kalau misalnya telat ya udah kita harus potong, pasrah aja gitu loh. Karena ketika kita udah niatnya kan bekerja supaya nggak telat ketika di jalan, misalnya ada macet dan lain-lain telat, ya udah kita harus pasrah dengan potong. Jadi kepribadian kita itu yaitu memang diatur berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di birokrasi tempat kita bekerja, kayak gitu Pak Ferry. Semuanya diatur. Baik. Oke, poinnya di sini ya, berarti yang namanya aturan itu sendiri ya akan menginternalisasi dalam diri kita sendiri ya. Value-nya itu akan tertanam di dalam diri kita sendiri setelah kita memang benar-benar melaksanakan aturan-aturan itu dengan baik. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman di sini? Silakan. Silakan yang lain. Ayo. Silakan. Mana suaranya? Oke, silakan. Nggak usah malu ya. Silakan mau tanya-tanya aja. Ya. Cek. Apa sih unek-unek kalian? Mas, silakan Mas Adit. Oh ya, oke. Ya boleh Mas. Silakan Mas. Saya kan kemarin magang ya di suatu instansi pemerintah juga. Nah, yang saya lihat itu di sana itu gini Mas, jam gimana? Banyak ASN yang sering izin keluar masuk gitu. Nah, ada yang izin ke bank lah, ada izin ke mana ya, ke kondangan gitu, ada yang izin jenguk teman sakit gitu. Nah, saya pengen tahu sih kalau di instansi Mas itu bagaimana keadaannya gitu, suasananya gitu, ASN di sana. Suasananya. Jadi Mas, kalau terkait izin dengan keperluan pribadi, ya itu kan keperluannya pribadi, misalnya kondangan, itu kan ada aturannya, semua diatur, ya kan. Misalnya mau setengah hari berangkat, itu tergantung, kalau di tempat saya itu tergantung pimpinan masing-masing. Tapi intinya gini, kalau misalnya mau izin, ya mendingan pakai izin cuti aja sekalian, lebih aman gitu, daripada nanti dapat teguran. Karena tempat saya jujur saja sangat ketat ketika memberikan izin-izin seperti itu. Ketika misalnya ada pengen kondangan, ya udah mendingan izin cuti aja sekalian. Karena izin itu ada banyak di ASN itu, ada izin tahunan, izin cuti tahunan, izin cuti menikah, ada banyak sekali. Ada izin cuti lainnya. Jadi itu fleksibel, mau pakai yang mana tergantung dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita harus melihatnya bukan pada satu sisi ya, ketika kantor itu banyak yang masuk keluar itu, kayak tempat saya jujur banyak yang masuk keluar, karena masuk keluar itu dalam artian bekerja. Berbeda ketika PNS yang dihadapkan kepada pelayanan langsung di masyarakat. Misalnya dia pengloket-loket
duduk capil, dia kan harus stay di situ melayani masyarakat. Tapi kalau tempat saya bekerja, lebih kebanyakan teknis kebanyakan adalah ke kantor hanya urusan administrasi, menyiapkan administrasi untuk apa namanya bekerja, misalnya dengan koordinasi dengan instansi yang lain kayak gitu. Jadi bukan berarti kalau di tempat saya PNS itu keluar masuk dia tidak bekerja, tetapi keluar masuk di sini artinya dia bekerja untuk berkoordinasi ke tempat lain. Karena ada beberapa tipe, kalau di tempat saya itu tipe yang pelayanan langsung, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, itu tidak boleh kemana-mana. Misalnya dibuka loket jam 8 sampai jam 4. Ya, orang itu harus stay. Di situ diatur lagi itu sampai jam 4 sore ya kan, itu pelayanan. Tetapi untuk bagian teknis di luar pelayanan, di luar pelayanan teknis itu kan tidak langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tetapi itu lebih kepada koordinasi kepada satker yang lain atau instansi yang lain. Makanya tidak heran kebanyakan misalnya ada beberapa instansi kok tidak penuh karena dia tidak di bagian teknis, tidak di bagian pelayanan, tetapi di bagian teknis. Artinya kita bisa melihatnya bukan pada satu sisi, tetapi harus dilihat secara ini instansi ini bidang apa ya, gitu ya. Apakah di bidang pelayanan, apa bidang teknis, atau bidang yang lain seperti itu, Mas. Baik, seperti itu ya tadi ya jawabannya Mas Adit ya. Jadi memang keluar masuknya ASN itu juga ada aturannya ya, ada surat resminya juga ya, cuti misalnya juga izin pun juga harus tertulis ya, misalnya harus laporan ke atasan dan sebagainya ya, harus sesuai dengan rule yang ada di sana ya. Lalu juga terkait dengan ini tadi ya, keluar masuknya ASN ya, itu juga harus disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Kadang-kala ada yang bersifat teknis ya, orang lapangan misalnya, itu juga memang mengharuskan profesinya itu nanti banyak ke lingkungan eksternal pastinya. Oke, ada lagi teman-teman di sini yang ingin bertanya? Silakan. Masih tambahan satu ada 8 menit lagi. Mbak Ina, satu lagi nih. Jujur aja, kalau saya kan saya orang teknis, bukan orang pelayanan. Jadi saya bekerja itu ya banyak nggak di kantornya, tetapi di lapangan. Ketika ditugaskan ini, saya harus kemana gitu, ke daerah mana, itu kan teknis nih, harus benar-benar hadir di masyarakat, menangani suatu masalah, memecahkan suatu masalah, atau koordinasi dengan instansi lain. Jadi ya emang pekerjaannya seperti itu, jadi beda-beda itu loh, orang yang di depan pelayanan sama di teknis. Saya di teknis, jujur aja di teknis. Oke, ya. Nah, ini Mas Oji ini ya perlu kita tahu ya, dia udah melalang buana ya. Dia udah pergi keliling Indonesia ya. Nah, keren-keren pokoknya view-nya ya Mas Oji ya. Di KLHK sering diajak jalan-jalan ya Mas Oji ya. Iya. Bukan jalan-jalan Mbak Ina, tapi bekerja Mbak Ina. Karena kan kalau tempat saya kan itu banyak UPT-nya, unit pelayanannya kan ada di Taman Nasional, KSD kayak Bromo Tengah, Taman Nasional Komodo. Di situ kan ada kawasan hutan. Kita harus ada suatu masalah, kita harus memecahkan masalah yang ada di situ, gitu. Jadi semua yang dari Sabang sampai Merauke kan ada. Jadi ya kita kenal semua yang ada di situ, teman-teman kita banyak, gitu. Oke, ya. Loh, ini ternyata ya cerita dari seorang ASN milenial ternyata ya nggak cuma monoton aja ya, monoton di depan meja kayak gitu ya, depan laptop, tapi ternyata banyak juga pengalaman ya, mengasah skill, kompetensi yang ada di diri kita ya. Ada lagi teman-teman di sini yang mau bertanya? Silahkan, tanya yang lain, boleh. Ayo nanya.
Bagi yang minat banget ya dimulailah dari sekarang lah untuk jadi ASN. Karena tantangan kedepannya pasti akan lebih seru. Jadi kompetensi, kompetisi, ada juga penghargaan bagi ASN yang milenial, banyak sekali ada penghargaan. Kalian bisa berinovasi kok. Kemarin aja saya jujur aja, kan saya juga belajar ini bahasa pemrograman kan, bikin suatu prototipe aplikasi itu kan. Itu juga di apa namanya, diusulkan, dilombakan ke Kemenpan RB, gitu-gitu ada. Jadi kalian tuh bisa berinovasi banyak banget. Jadi jangan khawatir lah dengan apa namanya, kemampuan. Kalian pasti dikasih ilmu, kalian harus mengembangkan dengan inovasi, kreativitas kalian, terusan berkolaborasi dengan kementerian yang lain, lembaga yang lain. Kalian ya pokoknya intinya itu kalian bisa berkembang di situ, nggak monoton. Intinya seperti itu, akan terus berkembang terus sesuai dengan yang kita hadapi ke depan. Globalisasi, digitalisasi, semuanya itu pasti membuat kita itu untuk mendapatkan keahlian tambahan seperti itu. Oh ya, dengerin ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya ya? Masih ada 5 menit loh ya. Oke, Mas Oji. Mau tanya apa, boleh? Ini loh, mumpung masih ada Mas Oji di sini ya, nanti ketemunya susah ya. Mas Oji ini udah keliling ya kalau mau ketemu susah ya. Ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Ada nggak? Silakan open mic. Baik, Mas Oji, untuk di kementerian itu sendiri, kan ini masa-masa work from home nggak sih? Apa udah masuk ya? Udah masuk tapi sistemnya shift gitu ya? Gimana? Tempat saya, karena kemarin ada edaran dari Kemenpan RB kan untuk komposisi WFH misalnya 50% banding 50% yang masuk WFH sama WFO gitu kan. Kita menerapkan itu. Tapi kita harus juga menerapkan protokol COVID. Misalnya nih, mau masuk ke ruangan, kita ada disediakan disinfektan, apa namanya, ya ini cairan disinfektan. Terus masuk ada apa namanya, kotak disinfektan tubuh itu, terus dicek suhu. Semua kami lakukan berdasarkan protokol COVID. Gunanya supaya apa? Kita tetap bekerja, tetapi keamanan kesehatannya juga terjaga dari situ, pencegahannya dari situ. Jadi penerapan BFO, WFH sekarang pun kemarin masih banyak, sekarang dikurangin. Jadi porsinya misalnya sekarang udah lebih banyak nih yang berangkat. Kecuali misalnya yang sepuh-sepuh yang udah punya penyakit dalam yang tinggi gitu kan, yaitu boleh WFH. Tapi dengan catatan dikasih tetap pekerjaan rutin. Pekerjaan itu langsung diberikan dari atasan kepada yang bersangkutan. Terus untuk yang muda-muda tetap bekerja, tetapi dengan protokol COVID. Kami di kantor juga diberikan ini masker, diberikan apa namanya, tutup face shield gitu, tetap pakai face shield. Jadi emang bener-bener apa namanya, harus dijaga. Kan kita nggak tahu virus itu bentuknya seperti apa, nempel di mana kan nggak tahu. Paling nggak pencegahannya seperti itu, pakai apa namanya, hand sanitizer, disinfektan, setiap minggu disemprot ya seperti itu. Tetapi pelayanan tetap terjaga, pekerjaan teknis di lapangan tetap dilakukan seperti itu Mbak Dina. Jadi nggak ada yang putus nih tentang WFH nggak kerja, nggak kayak gitu. WFH pun tetap bekerja, yang WFO tetap bekerja. Bukan berarti WFH itu libur, enggak. Saya WFH pun tetap melakukan tugas-tugas kantor. Misalnya tugas kantor nih, surat-surat saya banyak bawa ke rumah, saya kerjakan di rumah. Di situ juga menggunakan juga pertemuan-pertemuan menggunakan video conference dan lain-lain. Walaupun dikurangi untuk tatap mukanya, tetapi kan pelayanan tetap berjalan. Persuratan tetap berjalan. Secara teknis kegiatan juga tetap berjalan. Seperti itu Mbak Ina.
Baik. Oke. Ya, jadi ya WFH tetap harus Ya, produktif juga produktif ya. juga. Oke. Sepertinya ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Yang mau nanya Pak. Baik. Kalau nggak ada yang nanya ya, mungkin ada closing statement dari Mas Oji nih. Motivasi untuk teman-teman kita ya. Kalau closing statement-nya gini aja, pesan buat kalian semua, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian jangan patah semangat. Apapun ilmu kalian pasti akan berguna entah saat ini, kapanpun. Untuk pekerjaan, kalian yakin aja rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kalian tetap berusaha terus, jangan sepantang mundur. Terus berusaha ya, terus doa orang tua. Itu yang paling penting. Itu aja sih Mbak Ina. Pokoknya tetap terus gini, fight terus Mbak Ina. Baik ya, nggak banyak rebahan ya, tapi bawa perubahan. Oke. Nah, baik, menarik sekali ya bahasan kita sesi pertama kali ini ya. Terima kasih ya atas atensinya teman-teman. Terima kasih Mas Oji udah berkenan nih bergabung di acara Logis satu ya. Terima kasih insight-nya ya, pencerahannya dan ilmu serta apa ya tadi yang sudah di-sharingkan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sesi terakhir ya, karena durasinya sudah habis ya, kita sesi foto bersama dulu ya, silakan untuk menampakkan video. Ayo silakan. Mana ini nggak ada. Oke, silakan. 1, 2, 3. Baik. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas atensinya ya. Menarik sekali ya, memang yang namanya ASN ini merupakan profesi yang sebenarnya digandrungi ya oleh masyarakat Indonesia. Kompetisinya juga sangat tinggi ya. Tapi di sisi lain kita ya harus bisa benar-benar menyiapkan diri ya, kalau kalian pengen jadi ASN, menyiapkan diri, skill dan kompetensinya diasah ya, agar kalian bisa lolos nantinya. Oke, sampai jumpa lagi di Logis sesi 2 ya. Terima kasih ya Mas Oji dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.